Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, jumpa kembali, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini, pada hari ini, pada Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Namun sebelumnya saya mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara sekalian. Mari saya berdoa, kita berdoa juga. Terima kasih, segala pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Tuhan yang sudah menolong, yang sudah menuntun dan memelihara kami sehingga kami ada sampai pada kesempatan ini. Kami bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Dan lewat kesempatan ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan Tuhan lewat kami semua. Lewat kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, Engkau berfirman, melalui hamba-Mu Engkau urapi buka rasa firman Tuhan. Dan setiap kami semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami terus diberkati, kami terus diubahkan, kami terus dipulihkan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja atas kami ya Bapa. Terima kasih, lawatan Tuhan jadi bagian kami. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian, dan ini menjadi pesan firman bagi kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah tulisan dari Daud, seorang raja. Dia mengungkapkan satu ungkapan bahwa dalam setiap langkah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang yang bagaimana? Orang yang hidup berkenan kepadanya. Ayat ini memberi pemahaman dan pengertian bahwa Tuhan adalah pengendali dalam hidup ini. Tuhan adalah pengontrol, di dalam kehidupan ini. Juga pun Tuhan adalah Tuhan yang mengawasi setiap langkah hidup ini, saudara-saudara. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sebagai bagian dari orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau tetap tinggal di dalam Tuhan, maka menjadi nilai istimewa janji Tuhan lewat ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang yang hidup berkenan kepadanya. Sehingga saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa kata dalam ayat di sini? Untuk hidup berkenan kepadanya. Di ibaratnya ketika kita hidup berkenan kepadanya, maka bonusnya di sini adalah Dia Tuhan yang menjadi pengendali di dalam hidup ini. Dia Tuhan yang mengkontrol kehidupan ini, saudara. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, kita mau terus maju dan tetap tunjukkan satu kehidupan yang senantiasa mau berkenan di hadapan Tuhan. Maka janji Tuhan tergenapi dalam ayat ini. Saudara-saudara, poin selanjutnya ayat 24. Apabila ia jatuh. Nah, saudara-saudara, apabila ia jatuh. Siapa yang jatuh di sini, saudara-saudara kasih Tuhan? Kita tahu ini adalah tulisan dari Daud. Daud pernah jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Iya. Daud pernah berbuat kesalahan, saudara-saudara. Maka saya menyampaikan kepada kita, saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita tidak berarti kemudian kita tidak pernah berbuat kesalahan. Bukan berarti kemudian kita tidak pernah berbuat pelanggaran, saudara-saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita terkadang ada saja hal-hal yang membuat kita pernah melakukan pelanggaran, membuat kesalahan. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan seperti apa yang Daud katakan dalam ayat di sini. Sebagaimana ketika Daud diperingatkan oleh Tuhan ketika dia berbuat kesalahan pelanggaran. Ada dalam tulisan ayat firman Tuhan kita pemasuk di sini. Daud dia menyadari, dia mengakui akan kesalahan dan pelanggarannya. Dan Tuhan memberi pengampunan kepadanya, saudara-saudara. Sehingga dia terus berlayak di hadapan Tuhan. Dan dia mau bangkit dari jatuhnya itu, saudara-saudara. Kurang lebih seperti demikian. Nah,
Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Dalam perjalanan kehidupan kita, Alkitab berkata bahwa apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena nilai istimewanya dalam kehidupan kekristenan. Saudara mungkin pernah jatuh dalam hal apa? Iya, kurang lebih seperti demikianlah sebuah pertanyaan. Iya. Engkau mungkin pernah jatuh dalam pelanggaran apa? Iya. Saudara-saudari kasih Tuhan. Tetapi dalam konteks kehidupan orang percaya, engkau jangan pernah lupa bahwa saya ini adalah orang percaya kepada Tuhan yang tetap mau menaruh harap dan mau percaya kepada Dia. Sama seperti Daud, saudara. Iya. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepadanya. Iya. Sehingga Tuhan kembali mengangkat dia dari kejatuhan itu. Iya. Tuhan kembali mengangkat Daud dari kesalahan itu untuk dia terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan orang percaya. Ya. Seberapa jauh kita dari Tuhan, seberapa dalam kita jatuh, saudara-saudara, bagi kita yang tetap mau setia, mau percaya kepada Tuhan, yang mau menaruh harap kepada Tuhan, ada janji Tuhan di sini. Iya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ya, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya di sini bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap saudara dan saya, tadi saya katakan seberapa dalam kita jatuh, seberapa jauh kita dari Tuhan, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau menaruh harap dan mempercayai kepada Tuhan, Alkitab jamin dalam tulisan di sini, Dia Tuhan yang berkuasa, yang terus menopang kita, sehingga kalau ketika kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Mengapa? Karena kita masih tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saudara-saudara, lain ceritanya ketika orang dia jatuh, lalu kemudian dia tidak memiliki pengharapan lagi kepada Tuhan, maka makin menjauh dia dari Tuhan, ya, maka dia tidak akan bangkit kembali, saudara. Orang yang tidak percaya di luar sana, maksudnya tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, ketika dia jatuh, ya jatuh sampai tergeletak. Tergeletak di sini menunjukkan satu kondisi yang sudah nggak berdaya lagi. Itu tergeletak. Adalah sikap di mana sudah nggak punya kemampuan lagi, sudah nggak bisa bangun lagi. Itu pengertian dari tergeletak. Tetapi bagi orang percaya kepada Tuhan, ya, kasih karunia anugerah Tuhan, maka firman berkata, Tuhan menopang tangannya. Dan sore hari ini, saudara-saudara kasih Tuhan, saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu saudara yang mendengarkan tayangan ini, atau khususnya jemaat GPD Sola Gracia, Tuhan menopang tangannya. Kita membutuhkan Tuhan, ya, yang terus menopang tangan kita, memegang tangan kita dari segala risiko-risiko yang terjadi yang bisa menyebabkan kita jatuh. Iya. Ya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh, saudara-saudara kasih Tuhan, maka Tuhan menopang tangan kita sehingga kita bisa bangkit kembali. Saudara mungkin hari-hari kemarin pernah mengalami kondisi demikian. Iya. Engkau mungkin sedang mengalami masa ada di bawah, dalam artian engkau ada pada titik di bawah sehingga engkau rasanya, waduh, ini ada pada satu situasi di mana saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi ketika engkau masih bisa bangkit berdiri, semua itu adalah anugerah. Ditulis di ayat yang selanjutnya, ayat 26 bagian A berkata begini, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Saudara-saudara, tiap hari Tuhan menaruh belas kasihan. Siapa yang dikasihi? Saudara dan saya. Mengapa Tuhan begitu menaruh perhatian untuk memberikan, untuk menyatakan belas kasihan kepada kita, saudara? Karena Dia tahu siapa kita, saudara. Itu yang dapat kita pahami dari ayat di sini. Karena Dia tahu siapa saya, Dia tahu siapa saudara, dan Dia tahu setiap kelemahan, keterbatasan setiap kita. Tuhan tahu. Dia tahu sampai batas mana kita bisa mampu, saudara, dan ketika kita tidak mampu lagi, maka Tuhan akan menopang dengan tangannya. Itulah ayat ini berkata, di sanalah berlaku belas kasihan Tuhan.
Iya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, maka belas kasihan Tuhan berlaku di sana. Maka Dia memampukan kita sehingga kita bisa menghadapi itu. Dan saudara dan saya, kita juga pun demikian. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ayat ini berkata, tiap hari, setiap saat kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang mendengarkan tayangan ini, siapapun kita tetap butuh belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, sama seperti Daud, dia butuh belas kasihan Tuhan sekalipun dia sebagai seorang raja, tetapi tetap dia terus butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan terus menyatakan kasihnya kepadanya dalam hal apapun yang dia alami dalam hidupnya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat sebelumnya, sebelum saya mau akhiri renungan yang singkat ini, saya mau garis bawahi hal yang luar biasa tadi di ayat pertama. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Maka mari saudara-saudari kasih Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Dia yang senantiasa mengkontrol kehidupan ini. Dari setiap keadaan apapun yang kita alami. Sekalipun mungkin engkau ada pada titik paling bawah. Iya. Tetapi kita mau tetap percaya berharap pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengangkat kita. Untuk menjadi pribadi yang terus berkemenangan di dalam Dia. Sehingga kita tidak menjadi sampai tergeletak. Saudara. Kita tidak menjadi sebagai pribadi yang akhirnya enggak berdaya dan enggak bisa bangun lagi. Tapi mari ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan. Saya beri kesimpulan. Sebab itu tetaplah di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Tetaplah percaya, andalkan Dia dalam segala hal. Menaruh harap kepadanya dalam situasi kondisi apapun. Apa terlebih di hari-hari ini dalam situasi kondisi keadaan yang sedang memprihatinkan. Kita tetap yakin ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka ada tangan Tuhan yang terus menopang. Menopang saya, menopang Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mau berdoa, saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau untuk kesempatan ini. Sekalipun hanya singkat renungan firman yang hamba sampaikan. Kami percaya sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Untuk kami dalam hidup pribadi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang benar-benar kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Karena kami ada semua karena topangan tangan Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kasih Tuhan. Karena belas kasih Tuhan. Hamba berdoa tolong jemaatmu, anak-anakmu. Apa persoalan yang sedang mereka hadapi. Yang mungkin nyaris membuat mereka jatuh. Tapi kami percaya di dalam Tuhan. Tidak membuat sampai tergeletak. Karena kami punya pengharapan dalam Yesus yang sanggup mengangkat kami. Untuk kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Untuk kami menaikkan pujian dan syukur kami hanya kepada Yesus. Berkati jemaatmu Bapa. Semua kami yang mendengarkan tayangan ini. Baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Apapun pergumulan yang kami hadapi. Hamba-Mu berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus beri kemenangan dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka. Sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami syukurkan akan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan terus berkati saudara-saudara. Salam sehat dari saya keluarga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Amin.